Halo teman dua, saatnya Manga Haul rilisan terbaru. Ya, banyak banget ya, ada 10 judul di sini. Ada 1 judul baru yang langsung tamat, ada 2 judul serial baru, ada 2 judul yang cetak ulang versi book papernya, dan judul serial lanjutan lainnya. Langsung aja kita mulai reviewnya. Yang pertama, ada PTSD Radio. Ini karyanya Sensei Masaki Nakayama. Covernya keren banget ya teman dua, ini glossy. Spine punggung bukunya kayak gini, cakep banget ya. Bagian belakangnya seperti ini. Harganya 95.000 ya, karena ini adalah bind up, jadi 2 volume jadi 1 ya teman dua. Dan ingat, ini komik dewasa untuk 18 plus ya. PTSD Radio ini berjaket ya, jadi ini kalau dilepas ada cover dalamnya. Jadi cover yang di dalam ini cover volume 2, dan ini DAF ya laminasinya ya teman dua. Keren juga, cakep banget. Dan ada halaman warna. Halaman warnanya tidak di kertas art paper, jadi di kertas biasa ya. Ada 1, dan di tengah sini mulai volume 2 nya ada halaman warna ini juga ya. Dan ini daftar isinya. Ada 18 chapter di volume pertama, dan ada 13 chapter di volume kedua. Jadi totalnya ada 13 tambah 18. Lumayan banyak ya chapternya. Nah, bercerita tentang apa ya PTSD ini ya teman dua? Tentu saja ini ya kelihatan di sini ya. Intinya sebenarnya tentang rambut ya. Rambut di dunia kita ini banyak perannya. Ada yang mengikatkan rambut pada sesuatu agar cintanya bersambut. Ada yang potong rambut saat patah hati. Ada yang menyimpan rambut seseorang sebagai memento setelah orang itu meninggal gitu. Di manga ini diceritakan hal-hal mistis yang terjadi yang berhubungan dengan rambut. Dan masih banyak hal-hal mistis misteri lain yang ada di sini ya teman dua. Setelah Randy baca manga ini, Randy mendapatkan sensasi yang udah lama nggak Randy dapetin setelah baca komik. Jadi habis baca ini nih kayak kesannya tuh nggak bisa berhenti teman dua. Membayangkan bahwa komik ini adalah sebuah film yang dibikin sama mangakanya sebagai sutradara gitu teman dua. Dikemas dengan produksi yang bagus banget, dengan cerita pendek yang berurutan, dengan urutan ala mangakanya. Di situ dia bikin ramuan yang bikin kita kayak trauma gitu. Makanya disebut PTSD itu teman dua. Jadi di sini ini memang ceritanya tuh pendek-pendek teman dua, tapi ngena banget gitu. Randy ngerasanya komik ini adalah komik horror jump scare. Jadi banyak hal-hal yang tiba-tiba tak terduga, hal-hal yang mengagetkan gitu ya. Tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul itu. Jadi lebih ke arah horror jump scare gitu. Dan yang unik ya teman dua, cerita ini nih sebenarnya bisa dibaca sendiri-sendiri karena dia kan jump scare, horror jump scare ya teman dua. Tapi bisa diambil benang merahnya kalau kalian mengikuti frekuensi tertentu ternyata. Di sini misal frekuensi 89, 89, 89 lagi. Kalau kalian mengikuti frekuensi ini menceritakan sesuatu yang hampir sama gitu teman dua. Dalam artian dia masih cerita yang berlanjut gitu. Oh, ini lanjutan yang cerita itu. Bahkan sampai yang 85 ini ya teman dua. Jadi cerita dengan frekuensi yang mendekati itu memiliki hubungan yang dekat gitu teman dua. Jadi kalau kalian baca dari awal sampai ke belakang sesuai urutan yang dibikin mangakanya, nggak masalah. Itu yang pas Randy baca pertama kali itu udah kerasa banget seremnya teman dua. Tapi kalau kalian pingin baca sesuai frekuensinya juga bisa. Tapi menurut Randy nggak usah kayak gitu pun nggak apa-apa ya teman dua, karena urutan ini menurut Randy sudah pas, sudah kayak serial TV horor atau film yang dibikin sama mangakanya, harusnya dinikmatinya seperti itu teman dua. Terus ada yang tanya kayak gini ya teman dua, lebih serem mana sama Junji Ito? Menurut Randy lebih serem ini ya, karena beda ya teman dua. Ini kayak horror jump scare, horor yang mengagetkan. Horror jump scare itu salah satu horor yang Randy nggak suka, Randy takutin ya teman dua. Jadi menurut Randy kalau untuk seremnya lebih serem ini gitu. Terus worth it nggak harga segini ya teman dua? Worth it, karena ini 2 volume jadi 1. Dan ini bakal hanya 3 volume aja ya teman dua. 3 volume seperti ini. Totalnya sebenarnya ada 6 volume, dibendel jadi 2 in 1. Jadi ada 3 volume yang seperti ini. Karena ini Racun Bintang 5, menurut Randy kalian harus coba sendiri baca dan rasakan sensasinya ya. Terus yang Randy bilang tadi kayak production value-nya itu menarik banget PTSD ini teman dua. Pertama ini kan kayak tampilan radio ya, radio hantu gitu, radio horor gitu teman dua. Production value-nya dengan frekuensi ini ide yang bagus ya dari mangakanya teman dua. Terus storytelling-nya, ceritanya ya, urutan-urutan yang menurut dia ini. Terus di manga ini kayak awalnya kan kita ini kok cuma gelap doang ya. Terus ini masih gelap ya teman dua. Ternyata ini masih gelap juga ya. Ternyata setelah gelap itu muncul sesuatu seperti ini. Ternyata ini bukan cuma gelap doang teman dua. Ada jump scare
yang muncul di akhir chapternya gitu. Lama-lama dia muncul lagi, terus muncul lagi. Kalian harus menikmati itu sendiri ya teman dua, supaya merasakan wah se-creepy itu manga ini ya. Dan artnya teman dua, menurut Randy ini cakep banget ya. Dia goresannya tegas, ekspresinya juga dapat banget. Gambaran hantu-hantu, penampakannya juga serem ya teman dua. Jadi menurut Randy ini artnya Randy suka banget sih. Ya, jadi buruan koleksi PTSD Radio ya teman dua, karena menurut Randy ini racun bintang 5. Judul berikutnya dari Akasha, Sensor, karyanya Sensei Ito Junji ya teman dua, atau Junji Ito. Di sini covernya cakep banget ya, ada rambut emasnya ini, punggung bukunya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Harganya ya teman dua, dan ini French flap ya, jadi bukan jaket, jadi dilipat kayak gini ya teman dua, bagian belakangnya seperti ini, dan tidak ada lama warna ya teman dua, langsung ke mangganya seperti ini ya. Ini ada 6 chapter tambah 1 final chapter dan afterword ya. Dan ini ada catatan afterword dari mangakanya ya. Ya, ini karena Sensor sendiri ini terbitan 2019, termasuk salah satu karya Sensei Ito Junji yang paling baru ya. Jadi artnya ini sudah cakep ya teman dua, lebih cantik-cantik ceweknya ya, dan lebih tegas gitu ya artnya. Terus bercerita tentang apa sih Sensor ini ya teman dua? Ini bercerita tentang kemunculan gadis berambut emas ceritanya ya. Jadi ada letusan di Gunung Sengoku ya teman dua, dan ternyata letusan ini nih memunculkan rambut pele atau untayan tipis kaca vulkanik gitu teman dua, yang berwarna emas. Dan setelah kemunculan untayan emas ini, ada muncul kayak kepompong ya. Di sini muncullah dari dalamnya seorang gadis berambut emas yang sangat cantik. Dan dari situ kita mulai mengikuti misteri si gadis emas ini teman dua. Dan menurut ini manga ini ada sedikit science fictionnya sedikit gitu-gitu ya teman dua. Jadi horor-horor yang dihubungkan dengan science gitu. Tapi tetap ada mistis-mistisnya. Ya, yang bikin menarik dari manga ini adalah ceritanya yang nggak terduga ya. Karena kita nggak paham jalan pikirannya sensei itu. Kenapa ada gadis rambut emas? Terus kenapa sih kayak ini? Kenapa sih kayak gini? Jadi bikin penasaran itu karena ini jalan ceritanya mau dibawa kemana sama senseinya. Karena memang nggak terduga gitu ya. Buat teman dua pengembar beratnya Sensei Ito Junji, langsung aja koleksi Sensor dari Akasha ya. Berikutnya dari Phoenix Gramedia ada Windbreaker volume 7. Karyanya Satoru Ni ya teman dua. Ini cakep ya, warnanya pink-pink gitu. Berjaket seperti biasa. Cover dalamnya pink-pink juga ya teman dua, kayak gini. Special thanks-nya tidak ada halaman warna seperti biasa, dan ini berisi bab 51 sampai bab 58 ya. Awal volume ini bercerita tentang penyelesaian battle-nya Bofurin melawan Kill ya. Gimana hasil akhirnya kalian pasti sudah bisa menebak ya teman dua. Nah, tapi yang paling menarik di volume ini, kita bakal mengenal lebih dekat siapa sih Sakura, kenapa dia suka menyendiri, gitu-gitu teman dua. Ya, ibaratnya di volume ini kita bakal mengenal lebih jauh tokoh utama kita, si Sakura ini ya teman dua. Dan di belakang ini ya teman dua, ternyata ada ruang chat Windbreaker ya, volume 2. Terus ada ini ilustrasi, mereka lagi olahraga gitu ya teman dua, keren-keren. Buruan langsung aja koleksi Windbreaker volume 7. Judul yang ditunggu-tunggu teman dua sekalian, Kagurabachi ya, volume 1 dengan subjudul Misi, karya Sensei Takeru Hokazono, baru aja terbit di Indonesia ya teman dua. Covernya cakep sekali ya, spine-nya juga cakep banget. Ini kalau dijejerin kayaknya bakalan keren ya. Bagian belakangnya seperti ini. Harganya segini ya teman dua. Dan ini ada logo shonenjump.com-nya. Tidak ada halaman warna, jadi langsung ke mangganya ya teman dua. Dan ini berisi bab 1 sampai bab 8 beserta cerita tambahan ya. Ya, karena dengan kertas book paper, ini artnya jadi kelihatan lebih jelas dan cakep banget ya teman dua. Yang penasaran cerita tambahnya seperti apa? Ini seperti ini ya teman dua, dan ada afterwards ya dari pengarangnya. Ya, dan yang terakhir di sini ada ilustrasi di jaket bukunya yang dimasukin. Ya, Kagurabachi bercerita tentang Chihiro yang ayahnya adalah seorang penempa pedang paling terkenal di Jepang. Ya, di sini Chihiro ikut berlatih membuat katana ya di bawah pengawasan ayahnya. Tapi ternyata katana yang ayahnya buat ini bukan katana biasa ya teman dua. Ternyata katana-katana sihir milik ayahnya itu dicuri. Dan di sini Chihiro
dengan memegang katana ketujuh mencari informasi tentang Hisaku, grup yang diduga mencuri katana-katana tadi, teman dua. Maka dimulailah perjalanan Chihiro untuk mengungkap misteri. Akankah ini jadi misi balas dendam aja? Atau ada sesuatu yang lain ya? Randy penasaran ya lanjutannya ya. Ya, kita tunggu lanjutannya Kagurabachi volume 2-nya, semoga lancar terbitnya di Indonesia ya. Berikutnya ada terbit ulang book paper dari judul Haikyuu Fly High Volleyball karya Sensei Haruichi Furudate ya teman dua, dari MNC ini. Jadi lebih tebal karena dia book paper ya teman dua. Masih sama ya, tidak ada halaman warna ya, cuman upgrade kertas aja. Ini isinya bab 1 sampai bab 7 ya teman dua. Dan ini pas Randy baca, ya nostalgia pertama kali baca Haikyuu lagi ya teman dua. Buat teman dua fansnya Haikyuu, langsung aja koleksi ulang ya dengan kertas book paper. Lebih cakep, lebih puas lihat artnya ya. Karena dengan kertas book paper gambarnya jadi lebih tajam, lebih kelihatan jelas gitu ya. Puas banget nih pegang book papernya Haikyuu. Buruan koleksi Haikyuu volume 1. Berikutnya ada One Piece cetak ulang book paper, ini volume 25 ya teman dua. Covernya seperti ini. Cakep, seperti biasa untuk One Piece nggak Randy buka karena sudah koleksi versi Fish-nya ya di sana. Jadi ini Randy simpan aja langsung. Ya, dari Phoenix Gramedia ada Alia Sometimes Hides Her Feeling in Russian volume 5. Ini cakep ya covernya. Punggung bukunya juga cakep. Cover belakangnya seperti ini. Cute banget ya cibi-cibinya ya di sini. Berjaket seperti biasa ya. Ini ada catatan pengarangnya. Dan cover dalamnya adalah profilnya Maria ya teman-teman. Seperti ini. Ya ini cakep banget ya artnya yang ini ya. Tidak ada halaman warna ya teman dua. Dan ini berisi bab 34 sampai bab 40. Dan ada cerita pendek spesial ya. Di volume ini kita melihat Kuze yang sudah mulai masuk OSIS ya. Dan ternyata muncul tokoh utama baru yang bernama Chisaki, wakil ketua OSIS ya teman dua. Kita dapat tokoh cantik lagi di sini ya. Yang ternyata dia adalah pacarnya ketua OSIS ya. Dan melanjutkan sibuk-sibuknya mereka sebagai anggota OSIS. Nggak lupa juga kecemburuan Alia kepada Yuki ya teman dua. Jadi lebih gemes-gemes gitu. Ya, dan ini cerita pendek spesial ini tentang arti-arti bunga ya. Mereka, Kuze dan Alia lagi belanja bunga gitu. Ya, so sweet lah intinya ya. Terus di sini ada catatan kunjungan lokasi dubbing dari senseinya pas Alia diangkat jadi anime ya teman dua. Dan seperti biasa ada cerita pendek di sini ya. Nggak cukup itu, di bagian belakang juga ada bonus komik baru ya. Dan terakhir ada special thanks-nya. Ya langsung aja teman dua koleksi Alia ya, karena artnya cakep, ceritanya juga menggemaskan ya. Berikutnya dari Alex Media ada Sakamoto Days volume 14 dengan subjudul Jejak yang Ganjil ya. Seperti biasa covernya ya, tidak pernah mengecewakan ya. Ini spine-nya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini ya. Tidak ada halaman warna seperti biasa. Dan ini berisi day 116 sampai day 124 ya teman dua. Ya, di awal ini masih melanjutkan flashbacknya Sakamoto mengawal Kindaka bersama gengnya ya teman dua. Dan di sini kita lihat endingnya, kenapa kita mendapatkan musuh bernama X atau Uzuki ya teman dua. Dan akhirnya setelah flashback itu selesai, akhirnya kita kembali ke masa sekarang ya. Dan di sini Sakamoto ternyata akhirnya berangkat ke Thailand. Ternyata pas sampai Thailand langsung disambut kejadian-kejadian battle yang keren banget ya teman dua. Di bagian belakang ini ada lucu-lucuannya ya. Ini keren banget juga. Ini covernya, behind the scene-nya. Dan ada catatan di cover jaket versi Jepangnya ya. Ya, buruan ayo koleksi Sakamoto Days volume 14. Berikutnya dari Phoenix Gramedia lagi ada Sarila Frontier volume 3 ya teman dua. Covernya cakep banget. Punggung bukunya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini, berjaket ya. Seperti ini teman dua. Cover dalamnya seperti ini monster-monster yang kita lawan di volume ini ya teman dua. Spine-nya seperti ini. Dan ini ada profilnya Saiger Zero ya teman dua. Tidak ada halaman warna seperti biasa. Dan ini berisi dan ada novel original pembuatan Oikatsu ya. Ya, di volume ini setelah berhasil selamat dari serangan player killer, Sunraku menghadapi 10 lawan tangguh dalam unik skenario undangan dari negeri kelinci. Ya, tapi di babak terakhir ini teman dua,
teman game sampah Sunraku yang bernama Pencil Gun ya, mengajaknya untuk membasmi The Seven Colossi yang belum pernah berhasil dikalahkan di Sarelia Frontier. Ya, Randy penasaran sih bagaimana lanjutannya ya di volume selanjutnya ya, karena kita bakal melawan Seven Colossi itu. Ya, buat temen dua yang suka banget sama game ini, langsung aja ya koleksi ya temen dua Shangri-La Frontier volume 3. Dan yang terakhir ada Delicious in Dungeon volume 8 karya Sensei Ryoko Kui ya temen dua. Ini cakep ya covernya, ini monster-monster di volume ini. Dan tidak ada lama warna seperti biasa. Volume ini berisi bab 50 sampai bab 56 beserta bonus dan serba-serbi monster ya. Ya, di sini masih bercerita tentang mereka yang bertukar tubuh akibat jamur ya teman dua. Seru sih melihat ini ya teman dua, karena mereka kayak menghadapi rintangan dengan fisik yang berbeda gitu ya teman dua. Lumayan seru ya volume ini ya. Dan ternyata di volume ini muncul lagi Valin ya teman dua. Nggak terduga sih. Jadi kalian harus baca sendiri. Nah, seperti biasa di bagian belakang ada ini ya, serba-serbi monster seperti ini ya. Ya, ini yang lucu-lucuannya ya. Kita tunggu volume 9-nya. Ya, itu dia 10 judul manga yang Randy ambil di minggu ini ya, teman dua. Banyak banget, tapi cepet banget selesai bacanya karena Randy suka semua judulnya dan seru-seru banget ya, teman dua. Untuk jadwal manga yang nggak Randy ambil di minggu ini, silahkan cek jadwal berikut. Jangan lupa follow untuk konten manga selanjutnya. Bye-bye!